Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali anakku semuanya, kelas 12 UTKP. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku semuanya, mari untuk materi pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 12 ini kita mulai dengan diawali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang menjadi harapan kita semuanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadina li dunyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, anakku semuanya yang dirahmati Allah, untuk materi ini adalah iman kepada hari akhir. Yang mana pada pertemuan yang ke-8 untuk itu segera disiapkan alat catatannya terkait dengan materi iman kepada hari akhir. Anak-anakku semuanya, pada materi ini yaitu iman kepada hari akhir, kompetensi dasarnya adalah 3.25 memahami makna iman kepada hari akhir. 4.25 berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Indikatornya adalah 1. Mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. 2. Mampu menerapkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Anakku semuanya yang dirahmati Allah, dalam materi ini yang kita bahas adalah 1. Memahami makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, dalil nakli dan dalil akli tentang iman kepada hari akhir. Yang ketiga, tanda-tanda penghayatan terhadap fungsi iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. Baiklah anak-anakku semuanya, kita awali dengan bacaan Al-Quran agar kita semuanya mendapat berkah dari bacaan ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yasturun nasu astatan liyuraw a'malahum. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Anak semuanya yang dirahmati Allah, pada materi ini yang pertama memahami makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, sebagaimana di surat
Al-Baqarah ayat 177 yang juga disebut yaitu hari pembalasan. Terdapat di surat Al-Fatihah ayat keempat. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Quran surat Al-Mumtahanah ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab-kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Anakku semua yang dirahmati Allah, materi berikutnya yaitu hari kiamat menurut Al-Quran. Kiamat Sugro. Kiamat Sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sebagaimana di surat Al-Ankabut ayat 57, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami yang kamu dikembalikan. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut dengan alam barzah atau alam kubur. Terdapat di surat Ar-Rum ayat 55-56. Barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat, di mana pada masa itu roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat di surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Bahkan kepada mereka yang jahat, yang berbuat jahat, yang berdolim, diberikan mereka neraka dan siksa. Quran surat Al-Mu'min ayat 45-46. Dan kesemuanya dalam peristiwa yang ada di alam kubur, yang mengalami peristiwa di alam kubur sebelum hari kiamat, yang mana peristiwa tersebut harus kita yakin dan kita imani bahwasanya terjadinya kematian itu akan mengalami, yakni orang-orang yang berada di alam barzah atau alam kubur itu akan mengalami dua hal. Yang pertama, fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang meninggal dunia tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kitabnya. Man rabbuka, man dinuka, man nabiyuka, man imanuka, man kibatuka. Yang kedua adalah siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur yaitu diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang munafik, kafir, dan orang-orang berbuat musyrik. Sebagaimana terdapat di surat An-An'am ayat 93, surah Al-Mu'min ayat 46, surah Al-Fujilat ayat 30, surat Al-Ahqaf ayat 83-89. Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat baik
amal ibadahnya di dunia yang terdapat di surat Al-Imran ayat 169 sampai 170 dan juga di Al-Baqarah ayat 150. Anakku semuanya, orang-orang yang pernah mengalami yang berada di alam barzah tersebut, itulah ganjarannya yang bisa dijadikan pedoman bagi kita semuanya. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar, di mana kiamat kubro merupakan tanda kehidupan di dunia ini dan berakhirlah seluruh kehidupan, yang mana diawali dengan tiupan sangkakala pertama kali oleh malaikat Israfil, yang kemudian disusul dengan hancurnya dunia ini, dan pada peristiwa itulah berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dengan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, maka apabila sangkakala sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Anakku semuanya yang dirahmati Allah, bahwasanya ngeri sekali apabila kalau sudah terjadi kiamat dan tidak ada ampun lagi dan tidak ada kemampuan dan kekuatan untuk bertobat kepada Allah SWT. Oleh karena itu anakku semuanya, dengan kita mempelajari iman pada hari akhir ini untuk senantiasa mengingat, untuk senantiasa bertafakur, untuk senantiasa perbanyak amal ibadah kita kepada Allah SWT, dan umur kehidupan umat manusia itu tidaklah lama dan tidaklah abadi di alam dunia. Mudah-mudahan anakku semuanya, saya kira inilah untuk pertemuan ini ya. Sampai jumpa pada materi berikutnya karena waktunya terbatas ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.